Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nur Fatonah dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul dengan Strategi dan Persiapan Menghadapi Isu Resesi Ekonomi di Sektor Pertanian Tanaman Padi. Yang akan kita bahas di sini yaitu mungkin dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah abstrak. Isu resesi ekonomi berdampak signifikan pada sektor pertanian, terutama pada tanaman padi yang menjadi salah satu komoditas utama di sektor ini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dan persiapan tepat untuk menghadapi isu tersebut. Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi. Dapat dilakukan antara lain meningkatkan efisiensi produksi dengan memanfaatkan teknologi modern, memperkuat rantai pasok pangan dengan memperbaiki sistem distribusi, serta memperkuat koordinasi antara produsen dan pemerintah. Selain itu, persiapan dalam bentuk cadangan pangan dan kebijakan stimulus ekonomi juga perlu dipertimbangkan. Yang kedua, pendahuluan. Mari kita bahas di pendahuluan. Di sini, masyarakat saat ini menghadapi perkiraan resesi global akan terjadi pada tahun ini atau tahun 2023. Menurut Kampa dan Irawan, kemungkinan resesi pada tahun 2023 membuat banyak negara panik, bahkan membuat Amerika Serikat yang disebut ekonomi terkuat saja sulit untuk dihindari. Resesi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi, suku bunga yang sangat agresif dari bank sentral berbagai negara. Perekonomian negara menyusut setiap kuartal. Melemahnya roda ekonomi, bertambahnya pengangguran, turunnya tingkat kesejahteraan, naiknya harga komoditas, daya beli masyarakat. Nah, beberapa poin tersebut menunjukkan bahwa negara berada di ambang resesi. Selain faktor domestik, ada juga faktor dari luar negeri yang dapat menyebabkan resesi suatu negara. Misalnya, adanya nilai impor lebih besar dari nilai ekspor sehingga terjadi defisit regulasi pemerintah. Dan menurut Syafaat et al. 2023 menjelaskan bahwa ketergantungan kebijakan impor akan berdampak buruk bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Padahal sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dalam beberapa hal sebagai berikut, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan nasional, memenuhi kebutuhan pangan penduduk atau penduduk negara tersebut, memperoleh devisa negara, mendorong pertumbuhan industri, dan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat masyarakat pedesaan. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa pertanian merupakan tulang punggung perekonomian negara yang mengalami krisis ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penyerapan tenaga kerja nasional terbesar, dengan lebih dari 40% kesempatan kerja nasional berasal dari sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan pedesaan dengan meningkatkan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Maka, melalui penelitian ini, penulis akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana strategi dan persiapan menghadapi isu resesi ekonomi di sektor pertanian tanaman padi. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian untuk mempelajari keadaan kelompok orang, benda, kondisi, suatu sistem pemikiran, atau kelas peristiwa dalam waktu sekarang.
Sedangkan kualitatif menurut Botkin dan Tyler adalah metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif orang dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menggambarkan keadaan fenomena yang terjadi dengan kata atau frasa, lalu dipisahkan dalam kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Sementara itu, menurut Surjono Sukanto, mengklaim bahwa penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif adalah metode pemecah masalah untuk penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan kondisi objek atau objek panel, atau yang disebut dengan juga seseorang, institusi, masyarakat, dan lain-lain berdasarkan fakta yang saat ini muncul sebagai objek. Hasil dan pembahasan. Menurut Wahyudi 2018, usaha tani tanaman pangan atau padi memiliki peranan multifungsi yang besar, dan keberhasilan pengembangannya akan memberikan pengaruh nyata terhadap pencapaian ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi agar usaha tani dapat bisa berhasil dan berkembang. Nah, ada 3 strategi untuk mempertahankan tanaman pangan atau padi. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Nah, upaya ini ada 2 cara, yaitu efisiensi pemanfaatan lahan sawah. Lahan sawah ini merupakan andalan bagi Indonesia dalam memproduksi padi. Data statistik menunjukkan bahwa sekitar 95% dari produksi padi nasional dihasilkan dari lahan sawah. Sisanya 5% berasal dari lahan kering. Nah, pada tahun 2005, luas lahan sawah itu yang ditanami padi di Indonesia sekitar 6,84 juta hektar. Dari lahan sawah seluas itu, sekitar 3,23 juta hektar diantaranya berada di Jawa dan 3,61 juta di luar Jawa. Selanjutnya, penggunaan bibit padi yang unggul. Nah, penggunaan bibit padi unggul ini mampu meningkatkan produksi padi secara nyata. Karena apa? Nah, karena hasilnya relatif tinggi dan stabil serta memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap hama penyakit. Bibit unggul ini merupakan salah satu inovasi teknologi yang memberikan kontribusi cukup nyata terhadap peningkatan produksi padi. Penggunaan bibit unggul yang diikuti pemupukan dan pengairan yang tepat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas padi itu sendiri. Yang kedua, perluasan areal tanam. Implementasi perluasan areal dilakukan melalui upaya optimalisasi lahan dengan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana, seperti JITUT atau Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani, JIDES itu atau Jaringan Irigasi Pedesaan, dan tata air mikro, pompanisasi dan penambahan baku lahan sawah, disertai dengan peningkatan indeks pertanaman dan pengelolaan air irigasi yang teratur. Namun, pengelolaannya masih jauh dari yang diharapkan, sehingga air yang semestinya merupakan sahabat petani berubah menjadi bencana bagi petani. Indikatornya adalah pada musim kemarau, sawah seringkali kekeringan, dan sebaliknya, pada musim penghujan, sawah banyak terendam air. Perubahan iklim global tanpa penanganan yang serius akan berdampak kegagalan panen. Sebagai konsekuensi dari strategi dan kebijakan penanggulangan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian seperti yang digariskan oleh Kementerian Pertanian. Puslitbang Tanaman Pangan bekerja sama dengan lembaga riset lainnya yang akan melakukan 1. Perakitan varietas unggul toleran genangan
kekeringan dan organisme pengganggu tanaman. Yang kedua, sosialisasi dan pengembangan teknologi model untuk adaptasi perubahan iklim. Yang ketiga, pengamanan produksi. Nah, pelaksanaan kegiatan pengamanan produksi yang dimaksudkan yaitu untuk mengurangi akibat dampak perubahan iklim seperti kebanjiran dan kekeringan, serta pengendalian OPT atau organisme pengganggu tumbuhan. Di samping itu juga dilakukan pengamanan kualitas produksi dan residu pestisida serta mengurangi kehilangan hasil pada saat penanganan panen dan pasca panen yang masih cukup besar. Nah, yang terakhir kesimpulan, maka penjelasan yang di atas atau sebelumnya itu kita tarik kesimpulan, yaitu dalam menghadapi isu resesi ekonomi di sektor pertanian tanaman padi diperlukan strategi dan persiapan yang tepat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat rantai pasok, serta memperkuat koordinasi antara produsen dan pemerintah. Selain itu, persiapan dalam bentuk cadangan pangan dan kebijakan stimulus ekonomi juga perlu dipertimbangkan. Namun, sektor pertanian tanaman padi juga perlu memperhatikan faktor-faktor seperti fluktuasi harga dan permintaan pasar, perubahan iklim, serta persiapan global dengan melakukan strategi dan persiapan yang tepat. Sektor pertanian tanaman padi dapat bertahan dan bahkan berkembang di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku industri pertanian untuk bekerja sama dalam mengatasi dampak resesi ekonomi pada sektor tanaman padi. Nah, itulah tadi penuturan presentasi dari saya. Sekiranya kurang jelas, saya memohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.